Mang, saya punya pertanyaan. Ya, setelah baca-baca gitu ya tentang beberapa metode atau keilmuan tentang agriculture, kan banyak banget ya ragamnya. Yang gua bahasnya sebenarnya lebih ke makna dari sistem sustainability. Sistem berkelanjutan gitu kan. Nah, kalau gue pribadi, gue tuh kan berusaha sekarang pingin menerapkan itu di kebun kita di sini kan, di kebunnya Barbecue Mountain Boys gitu. Dan melakukan sistem berkelanjutan pun kan perlu proses ya. Ya kan, karena si siklusnya pun kan tidak serta-merta tiba-tiba ada di sini. Kita pindah ke sini pun, kita bikin kebun baru pun, kita membawa barang dari luar ke sini, ya kan? Kalau kita berbicara terlalu dalam gitu ya, berbicara terlalu jauh makna dari sustainability, ya sesederhana kayak kita punya sofa. Sofa kita terbuat dari kayu. Kalau kita telusuri apakah kita sudah sustainability kan memang jadinya panjang ya. Itu sesuatu yang gitu. Nah, tapi gue nggak mau bahas hal yang jadinya terlalu jauh sebenarnya, karena gue yakin juga banyak teman-teman di sekitar gue juga yang sebenarnya pingin mulai, tapi bingung karena kadang dihadapkan dengan hal-hal yang terlalu kompleks. Sekarang kita pingin berbicaranya yang ringan deh, gitu kan, dari mulai supaya kita jadi contohnya gampang di sini dulu deh, gitu. Di tempat kita Iya, dan pertanyaannya adalah, yaitu tadi, kalau dari sisi Kang Gia, gimana? Nggak usah jauh-jauh ya, kita di sini aja dulu, di kebun kita. Bapak aman ini? Lagi ada suasana hati seperti apa? Pertanyaan agak berat seperti ini. Ini mah tuh jam-jam segini mah. Jam-jam enak. Jadi gini Pak Edi ya, ini sebenarnya hal yang buat saya sendiri tuh paling banyak agak malas untuk menjawab, terutama kalau pertanyaannya itu datang dari orang yang dalam tanda petik selewat gitu. Tidak kenal dalam. Ada beberapa orang yang dalam tanda petik bisa salah mengartikan sustainability. Contohnya seperti ini. Saya ingin usaha kopi saya, roastery misalnya, ingin lanjut, kan dalam tanda petik harus sustain. Harus berkelanjutan. Tapi bagaimana cara kita memahami keberlanjutannya itu kadang sesimpel hanya untuk dengan cara menambah supply saja. Supaya tidak putus. Iya, berkelanjutan. Tapi ada sesuatu yang habis akhirnya. Itu pun sebenarnya yang terjadi saat kita mulai bertani di satu tempat. Sustainability itu harus difahami di awal dengan anggap kita mempunyai sebuah sumber energi, Pak Edi. Sebuah sumber energi yang untuk pertanian. Sumber energi pertanian itu apa? Di antaranya adalah lahan pertanian yang subur, yang mengandung banyak hara, yang mengandung banyak sumber makanan bagi pertanian itu sendiri. Nah, sumber energi ini kita akan olah oleh tumbuhan untuk menjadi tumbuh. Tumbuhan ini mungkin sebagian digunakan oleh manusia, sebagian lagi digunakan oleh hewan, dan di akhir misalnya entah manusia atau hewan itu digunakan lagi. Hewan dimakan lagi oleh manusia, dan setelah jadi dimakan oleh manusia lalu jadi kotoran, jadi waste, jadi sampah. Nah, dari sumber digunakan tumbuhan, digunakan manusia, jadi waste, itu adalah satu garis linear yang menggunakan si sumber energi. Untuk saya pribadi, yang dimaksud dengan berkelanjutan itu bukan yang itu. Bukan yang itu. Tapi Pak Hedi membayangkan ini sebagai satu lingkaran besar. Ini sumber energi, lalu digunakan oleh mikroba, oleh bakteri dan lain sebagainya untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan, lalu sebagian dimakan oleh hewan, lalu menjadi sampah dan mengisi lagi si sumber energi itu. Ini bagi saya adalah keberlanjutan, adalah sustainability, adalah keberlangsungan atau lingkaran kehidupan buat saya. Tapi mungkin Pak Hedi akan bertanya, nah kita manusia ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Manusia ada di mana? Manusia mengambil sebagian dari si lingkaran itu untuk digunakan untuk kehidupannya.
Lalu waste-nya kemana? Masuk lagi ke kolam energi ini, ke sumber energi ini. Sehingga si lingkaran itu akan selalu penuh, akan selalu berputar dan manusia mengambil sebagian dari dalamnya. Oke. Itu menurut saya sustainability. Putaran yang tidak terputus, keberlangsungan yang tidak terputus. Boleh motong dikit nggak? Boleh. Kalau tadi ngomongin si lingkaran itu, kan ini ada dari lingkaran tadi si pool of energy ini kan, manusia anggaplah ada di kirinya saya. Ini ada di si lingkarannya. Manusia join ke tengah untuk ngambil si rantai itu sebagian. Kalau kita ngomongin endingnya adalah waste, kayak tadi manusia ngambil dan dipergunakan oleh manusia, dan akhirnya kan menjadi kotoran. Nah, sesederhana, kalau kotoran manusia larinya kemana? Nah, Gitu kan. Anggaplah sesederhana kotoran sapi yang sering kita pakai untuk pupuk. Itu bisa kita ambil dari tetangga-tetangga kita, sang peternak sapi. peternak persis. Kalau di manusia tuh peran waste-nya gimana ya? Kalau yang sekarang itu kan larinya ke pembuangan akhir ya. Iya, berarti waste kan itu mah. Waste. Tapi kalau pernah lihat kayak di dokumenter gitu untuk dari sistem si sustainability-nya itu sendiri, mereka tuh bisa sampai nampung kotoran manusia untuk menjadi pupuk. Dan tempatnya juga nggak kecil, besar gitu si tempatnya juga dengan teknologi segala macam gitu kan. Nah, kalau itu kan sama saya masih masuk di akal ya, karena si waste dari manusianya teh memang dikumpulin gitu kan. Nah, kalau yang sekarang yang terjadi kan memang gimana ya, kayak mau menjadi terlalu deep pun kondisi existing yang ada di kita sekarang teh tidak mendukung kan. Secara norma tidak mendukung. Tidak mendukung sebenarnya kan. Ya, itu juga sudah selalu jadi pemikiran saya gitu. Dengan banyak sekali campaign yang digembar-gemborkan, pemisahan sampah, bla bla bla, dan itu juga tidak berhasil. Akhirnya kan seperti yang setitik buih di lautan gitu. Selewat juga. Tapi ya mungkin ya. Simpelnya kalau mau pun kita pakai sistem septic tank yang tiap 3 tahun dipindah, Pak. Kita pasang 4 atau 2 atau 3 septic tank, lalu setiap 3 tahun sekali kita pindah. Kita kosongkan lagi karena yang di dalamnya itu sudah berubah menjadi tanah. Betul. Kalau kita mau seperti itu, kalau tempatnya ada, kita mungkin bisa mulai dengan menggunakan sampah-sampah yang bisa kita daur ulang. Betul. Yang itu banyak banget karena setiap kali saya bersihin kebun, itu mungkin saya dapat kira-kira 2 atau 3 gerobak daun-daunan. Yang sampai sekarang baru saya pakai, kan komposter kita kecil-kecil, yang dari ember-ember itu mungkin kita bisa katakanlah perbesar itu sehingga kita bisa daur ulang lebih banyak, dan si kebutuhan akan pupuk hewan yang dari tetangga juga bisa kita bantu dari situ juga. Mungkin itu salah satunya sih kalau mau. Ya karena memang kalau buat gue sendiri sih sebenarnya emang pingin banget ya berusaha untuk zero waste dulu deh. Karena menurut gua tuh itu yang paling masuk akal buat anak muda yang memang sulit untuk mempelajari semuanya dalam satu waktu kan. Persis. Sesederhana kayak misalnya gua sendiri kalau misalnya nonton YouTube misalnya ada satu pelaku yang melakukan si kegiatan mau disebut sustainability, mau disebut zero waste segala macam. Karena mereka udah terlalu jauh kan, anggaplah sudah terlalu expert. Kadang jadinya tuh nggak tahu kan, harus mulai dari mana startnya, gitu kan. Kadang lebih baik melakukan hal yang kecil dulu daripada pingin melakukan hal yang besar dalam satu waktu kan. At least kita melakukan zero waste dulu, gitu kan. Karena kalau ngomongin zero waste tuh kan banyak hal yang masih bisa kelihatan sama mata kita sebenarnya ya. Kayak ada tanaman. Ini aja kita punya banyak pohon macadamia, banyak daunnya yang berguguran gitu ya.
kalaupun misalnya mau didiamkan ya bagus karena memang dia biar menutrisi si pohonnya sendiri kan, pohon macadamia sendiri karena itu udah secara natural kan seperti itu, pohon besar, daunnya kering, turun ke tanah, terus dia terurai menjadi kompos, nutrisi ke tanah kan. Ataupun kayak rumput yang sering lah, kan kita lumayan nih lagi musim hujan gitu ya. Ketika langsung berat, rumputnya berat jadi gulma gitu kan. Nah sebenarnya kan itu bisa kita proses kan gitu. Kayak gue pun di rumah gitu, kalaupun misalnya hasil panen dari sini kayak sayuran yang gak kemasak, karena kan kalau masak mah ya nggak bisa langsung ke konsumsi semua dan cepat kenyang. Jadi kalau gue lebih banyaknya sekarang kayak oke, sayur apa yang bisa di jus gitu ya, di press juice, tapi kan ada ampas. Nah di rumah pun udah ampasnya udah dipisah-pisahin tuh untuk dijadikan si pupuk kompos cair kan gitu, pakai komposter kecil. Kayak kemarin aja hasil panen sorghum kan, untung ada Kang Eja. Kang Eja langsung ngeproses, ngefermentasi untuk jadi pakan sapi kan, jadi silase. Tapi kalau nggak ada Kang Eja kemarin numpuk karena nggak ada yang makan juga, ya kan hasil apa si batang-batang sorghumnya kan. Tapi kalau kita udah punya sistem komposter yang cukup besar, mungkin hasil dari panen sorghum kita, jagung kita, apapun itu teh bisa kita proses. Jadi kalau kita bicara tentang komposter, saya tuh butuh Pak Edi 2 jenis komposter lah. Yang satu untuk bahan makanan yang dalam tanda petik mudah buruk, mudah busuk ya. Mudah buruk. Mudah busuk, bekas potongan-potongan bahan makanan dan sebagainya atau makanan-makanan sisa, itu yang saya butuhkan yang lebih kedap air. Dan yang satu lagi mungkin saya juga butuh komposter yang agak gede, yang bisa menampung agak banyak. Karena kan untuk ngasih pupuk tumbuhan yang ada di sini teh, kemarin saya datangin 1 truk kotoran hewan, kotoran sapi. Dan itu masih kurang. Dan itu masih kurang. Jadi maksudnya berusaha sedapat mungkin itu teh kalau mungkin kita olah jadi komposter, jadi kompos di komposter, tapi yang agak gede. Ayo kita buat aja. Ya apa ya, kalau orang Sunda pisan jauheun ka sustainable, jauheun jadi sustainable. Terlalu jauh saya berpikir ke sana, tapi at least mungkin sedikit banyak itu bisa membantu gitu lah. Sedikit banyak itu bisa memberikan keyakinan pada diri saya sendiri bahwa saya juga bisa sedikit-sedikit berlaku dalam tanda petik sustainable, walaupun ya masih perjalanan kita juga gitu. Iya, dan kayak bayangin gitu kalau kita pingin melakukan sistem itu dalam satu waktu kan berat ya. Ditambah tanah kita teh di sini 5.000 meter aja butuh pupuk kompos sapi, berak disebutnya di sini. 1 truk aja nggak cukup. Ya pasti semuanya juga pasti perlu proses, dan setidaknya dari apa yang kita lakuin di sini, at least itu tadi zero waste dulu deh gitu kan. Semuanya kita bisa manfaatin dan bisa bermanfaat buat banyak elemen yang ada di sini, nggak cuma buat kita doang gitu kan. Gitu. Ya udah kalau gitu beliin kayu ya. Nanti ada teman saya tukang kayu yang memang bekas palet, beres dari pengiriman kargo yang kayak gitu kan banyak yang nggak dipakai kan, rata-rata kayu pinus gitu. Ya mending kita pakai yang bekas-bekas aja gitu buat jadi dipakai di sini. Kalau ke palet mungkin ada papan, kalau ada yang agak gelondongan, batang juga ya. Batang itu juga. Terus kalau kalau untuk yang sampah basah agak sedikit basah, mungkin saya minta drum yang warna biru itu yang suka dipakai air. Yang itu aja lah. Boleh. Mau kapan nih targetnya? Secepatnya Pak Hedi belilah. Siap. Jadi mending saya kumpulin dulu bahan-bahan utamanya. Beres dari situ langsung kita eksekusi berarti. Terus satu lagi paling saya minta teh. Apa tuh? Desain biasanya Pak Hedi mau suka ada. Udah kebayang. Setelannya. Kita gaskan aja pelan-pelan. Udah ya, siap punya. Siap, aman. Nun Pak Hedi. Aman dong.